Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BW Channel. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan bercerita tentang seorang gadis manis yang berperilaku sedikit nakal. Tapi jangan khawatir, semua kenakalan itu akan berubah menjadi suatu cinta. Mungkin kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Menyukai seseorang memanglah mudah, namun mencintai seseorang dengan sepenuh hati tidak semudah yang dibayangkan. Jangan pernah bermain-main dengan perasaan. Jangan pernah pula bermain-main dengan cinta jika tidak ingin terjebak di dalamnya. Sesungguhnya, cinta dapat membuat banyak orang terhanyut dalam buayan yang sanggup meluluhkan hati. Jadi jangan mencoba-coba bermain cinta jika hati belum benar-benar siap. Pagi itu di salah satu ruang kelas, Rahman sedang duduk di bangkunya. Rahman memang sedang berdiam diri, namun pikirannya selalu saja membayangkan Aulia. Rahman tidak bisa melupakan tingkah dan wajah manis Aulia yang selalu diperhatikannya. Dan setiap kali mengingat semua itu, jantungnya kembali berdegup kencang, tak beraturan. Rahman pun heran dengan apa yang dirasakannya. Sepertinya Rahman sudah terjebak dalam permainan cinta palsunya sendiri, tetapi ia belum menyadari. Tak lama kemudian, seorang siswa berjaket coklat muda yang baru saja masuk ke dalam kelas menepuk punggung Rahman untuk menyadarkannya dari lamunan itu. "Kenapa wajahmu begitu?" tanya teman Rahman. "Aku semalam gak bisa tidur, lagi banyak pikiran," jawab Rahman sambil mengeluarkan alat tulis dan sebuah buku dari dalam tasnya. "Kepikiran apa?" "Kepikiran Aulia ya." Mendengar pertanyaan temannya, Rahman langsung salah tingkah. Dugaan temannya itu benar adanya, dan Rahman enggan mengakuinya. "Aulia, apa sih? Nggak mungkin aku pikirin dia. Tapi kamu lihat saja, aku akan membuat dia jadi pacarku. Dan itu artinya kamu harus siapkan hadiah untuk taruhan ini. Aku nggak yakin kamu bakal menang taruhan ini, Man. Mungkin nanti kamu bakal ditolak, dan taruhan ini sudah pasti aku yang memenangkan. Seharusnya kamu menyiapkan hadiah untukku." "Omong kosong. Aku ini adalah lelaki idaman wanita-wanita di sekolah ini. Aku pasti bisa membuatnya tergila-gila padaku. Akan aku buktikan padamu nanti." "Aku tetap nggak yakin, Man. Dia itu cewek liar yang sulit ditaklukkan." "Menyerah saja, biarkan aku yang memenangkan." Sobat Rahman itu tertawa kecil untuk mengejek. "Masih ada waktu kok. Sesuai perjanjian kita, aku akan mendapatkan dalam waktu seminggu. Kamu gak akan menang, tapi akan menangis." Pembicaraan mereka pun tak dapat dilanjutkan lagi karena seorang guru sudah memasuki kelas. Sesuai dengan janjinya pada sahabatnya, Rahman kembali menemui Aulia untuk memenangkan hati gadis manis itu. Rahman bersikap lebih manis dan penuh perhatian pada Aulia di jam istirahat yang tidak terlalu lama. Sesuai dengan janjinya pada sahabatnya, Rahman kembali menemui Aulia untuk memenangkan hati gadis manis itu. Rahman bersikap lebih manis dan penuh perhatian pada Aulia di jam istirahat yang tidak terlalu lama. "Kenapa kamu mengajakku ke sini?" tanya Aulia setelah mengikuti ajakan Rahman sampai ke balkon lantai 2 sekolah itu. "Aku hanya ingin berdua denganmu. Sebentar saja, Li. Aku ingin menikmati momen berdua denganmu. Aku merasa tenang saat bersamamu." Rayuan-rayuan Rahman dengan cara menunjukkan senyum manisnya pun ditunjukkan untuk memikat gadis yang berdiri di hadapannya. Momen terbaik saat jam istirahat adalah makan. "Oh my god, aku rasa gorengan di kantin sudah hampir habis sekarang ini. Gara-gara kamu ngajakku ke sini." Keluhan Aulia membuat Rahman agak kesal. "Aku nggak ingin memendam rasa ini lama-lama." Rahman meraih tubuh Aulia dan memeluknya. "Aku cinta kamu, Li. Aku ingin kita menyatukan hati dan selalu bersama. Aku ingin terus berdua denganmu seperti ini. Aku sudah yakin dengan perasaanku." Rahman merayu lagi untuk memikat Aulia yang masih berada dalam pelukannya. "Astaga, memangnya seberapa besar rasa sukamu padaku?" tanya Aulia setelah melepaskan pelukan Rahman. "Sangat besar sampai aku nggak bisa memikirkan hal lain selain dirimu," jawab Rahman membuat Aulia tersenyum geli saja. Percakapan itu didengar oleh sahabatnya yang bernama Alda. Alda segera meninggalkan tempat itu. Ia tidak jadi mencari untuk memanggil Aulia agar dapat bergabung dengan kawan-kawannya yang lain. "Kakak kelasku yang ganteng, maaf banget. Aku gak bisa menerimamu. Aku yakin pangeranku itu bukan kamu,"
Lagi pula, perasaanku padamu biasa-biasa saja. Jadi mulai sekarang, jangan mengajarku lagi, jangan merayuku juga, aku gak akan tergoda. Aku malah merasa geli dengan rayuanmu itu. Semua itu disampaikan Aulia dengan jujur. Ia juga tertawa kecil meremehkan ungkapan cinta Rahman. Aulia, kenapa kamu gak pernah bisa menerimaku? Aku sangat tulus menyukaimu. Rahman memegangi pergelangan tangan Aulia untuk menahannya, dan ia kembali meyakinkan gadis manis itu. Aku gak ingin berpura-pura dalam menjalani sebuah hubungan. Aku memang sedang mencari cinta pertamaku, tapi aku gak ingin memaksakan perasaanku untuk menyukai seseorang. Jadi jangan sukai aku lagi. Aku gak ingin menyakiti perasaanmu. Aulia melepaskan genggaman Rahman, lalu menunjukkan senyum tipisnya sebelum pergi meninggalkan Rahman seorang diri di balkon sekolah itu. Rahman benar-benar kecewa, tapi bukan karena cintanya yang tertolak. Rahman kecewa karena harapannya untuk memenangkan taruhan itu menjadi hal yang mustahil. Meskipun begitu, Rahman tak akan menyerah. Sekarang ia masih punya waktu untuk meyakinkan Aulia hingga jatuh cinta padanya. Rahman sangat percaya diri sebagai siswa yang dikenal paling keren dan tampan di sekolah itu. Ia berharap pesona dapat mengubah pendirian Aulia esok atau lusa. Rahman yang penasaran pada kepribadian Aulia malah semakin ingin memenangkan hati gadis itu sekaligus taruhannya juga. Waktu berjalan cepat, jam pelajaran sudah selesai, sekolah sudah dibubarkan, tepat pukul 2 siang. Aulia dan ketiga sahabatnya meninggalkan sekolah sambil bercanda gurau. Aulia nampak lebih riang dari hari-hari sebelumnya. Melihat senyum Aulia yang terus mengembang, Alda mulai memikirkan sesuatu dalam kepalanya. Alda sangat yakin keceriaan yang ditunjukkan Aulia pasti dikarenakan kedekatannya dengan kakak kelasnya yang bernama Rahman. Kini hari-hari sudah berubah menjadi kisah percintaan di masa muda. Alda, kenapa kamu kelihatan gak bersemangat seperti itu? Tanya Aulia sambil merangkul Alda dari samping. Aku agak pusing, jadi malas bercanda, jawab Alda ketus bersamaan dengan senyum palsunya. Jangan-jangan kamu masuk angin, kamu harus pulang sekarang dan istirahatlah di rumah saja. Rahma menunjukkan perhatiannya. Iya, kamu jangan sampai sakit, kita akan antarkan sampai ke rumahmu. Setuju, kita antarkan Alda pulang yuk. Dan Aulia juga berkata, siapa tahu ibunya membuat kue yang enak. Alda menjawab, makan terus yang kamu pikirkan, Li. Heran aku, apa nggak ada hal lain yang kamu pikirkan? Alda menyikapi dengan keheranan. Dia sih nggak akan mikir hal lain. Alda, kamu harus tahu, walaupun dia makan banyak, dia nggak akan gemuk, nggak kayak kita yang gampang gendut walau cuma minum air doang. Alma menanggapi ucapan Alda. Iya, kalau pikir-pikir, aku jadi iri padanya, sahut Alda sambil memandangi tubuh Aulia dari atas sampai bawah. Tubuhku memang profesional, jadi jangan iri dong. Aulia membanggakan dirinya sendiri. Maksudmu profesional apa profesional? Dan profesional itu adalah beda artinya, Li. Rahma membenarkan kesombongan Aulia. Iya, aku salah ngomong. Aulia menertawa dirinya sendiri yang salah bicara. Alma dan Rahma mengikuti saja. Sementara Alda merasa lawakan Aulia tidaklah lucu. Sambil terus berjalan menuju rumah Alda, keempat sahabat ini bercanda dengan gembira. Mereka membahas banyak hal yang dianggap seru untuk jadi bahan pembicaraan. Tak lama berselang, ada seorang ibu-ibu dengan membawa anak kecil meminta tolong jambret. Tiba-tiba Aulia mendengar teriakan seorang wanita itu yang sedang minta tolong. Dengan cepat perhatian Aulia teralihkan dan ia segera mengejar seorang pria bertopi dan berjaket hitam berlari membawa tas milik ibu-ibu muda itu. Aulia meninggalkan teman-temannya demi mendapatkan penjamret tas yang berlari menjauh dan kabur. Aulia berlari sangat cepat seperti kuda liar demi mengejar sang penjahat. Mau kemana kamu? Aulia mencengkram bagian belakang jaket penjamret. Dan pada akhirnya Aulia menggapai tangan laki-laki itu dan memelintirnya untuk menaklukkannya. Lepaskan aku, perintah laki-laki itu. Ia merasa kesakitan dan bagian tangannya. Lepaskan aku, perintah laki-laki itu. Ia merasa kesakitan di bagian tangannya. Kembalikan tasnya dulu. Aulia juga memberikan perintah, tapi penjamret itu hanya senyum-senyum saja. Tak lama,
Perasaan Aulia jadi tidak enak ketika mendengar suara tepuk tangan dari balik dinding di sebuah gang yang sepi itu. Aulia melihat 4 pria berkumpul mendekati dan mengelilinginya. Mereka semua menunjukkan wajah garang seperti kawanan serigala yang mengepung mangsanya. Aulia memperhatikan wajah-wajah pria-pria itu dan mengambil sikap waspada. Ia memasang kuda-kuda khas ilmu bela dirinya, yaitu pancak silat. "Hai bocah, berani sekali kamu masuk areaku. Punya nyali juga kamu. Apa kamu mau menangkap anak buahku? Rupanya kamu nggak tahu dia anak buah siapa. Aku adalah penguasa di tempat ini." Pria bertato mendekati Aulia untuk menakutinya. "Abang ini penguasa di wilayah ini. Emang abang ini siapa? Emang abang Pak RT?" Aulia tidak takut. Ia bertanya dengan nada bercanda. "Cuy," preman itu meludah di dekat Aulia. "Pemberani sekali kamu ini. Apa kamu mau cari mati? Hah?" Preman bertato itu mendorong Aulia dan Aulia cepat-cepat memasang kuda-kuda kembali dengan lebih baik. Aulia bahkan mempersiapkan diri untuk melawan preman-preman kampung itu. Wah, lihat cewek ini. Lihat baik-baik wajahnya. Rupanya dia nggak takut. Dia sangatlah marah, tapi dia nggak akan berani melawan kita. Pimpinan preman itu tertawa keras setelah meremehkan Aulia. "Jangan meremehkan gadis yang cantik terlihat polos, Bang." Aulia menghantam sekuat tenaga tepat di mulutnya. Dan bajingan itu berkata dengan kencang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."